Alhamdulillah pada hari ini telah diberikan kesempatan untuk bisa mengawarkan sedikit pengetahuan tentang tema interrelasi nilai Jawa dan Islam pada aspek arsitektur. Sebelum kami memaparkan tema tersebut, perkenankanlah kami memperkenalkan diri. Nama saya Ani Fitriah dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Unwali Songo Angkatan 2014 dan rekan saya, nama saya Puji Rahayu dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Wali Songo Semarang angkatan 2014. Di sini kami memiliki 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu pengertian arsitektur Islam, dan yang kedua sejarah arsitektur dalam Islam. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang macam-macam arsitektur dan juga tentang pola interrelasi nilai Jawa dan Islam dalam aspek arsitektur. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian arsitektur dalam Islam. Kata arsitektur berasal dari bahasa Yunani, yaitu architekton, yang terbentuk dari dua kata, yaitu dari kata arka yang bermakna asli, awal, dan otentik, sedangkan tektu yang bermakna berdiri, stabil, dan kokoh. Arsitektur Islam adalah ilmu dan seni merancang bangunan, kumpulan bangunan, struktur lain yang fungsional dan dirancang berdasarkan akidah estetika Islam. Secara singkat, arsitektur adalah pengetahuan seni merancang, mendesain bangunan. Ada pula yang mengartikan arsitektur merupakan perkara membangun, perkara merangkai dan menegakkan bahan satu dengan bahan yang lain untuk melawan gravitasi yang cenderung menarik rebah ke tanah. Sedangkan arsitektur Islam adalah yang berangkat dari konsep pemikiran Islam. Inti dari ajaran Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa arsitektur Islam juga memiliki inti yang sama. Yang dimaksud, dalam kategori ini arsitektur Islam yang dimaksud terkait dengan suatu zaman atau periode tertentu. Jadi dapat dikatakan arsitektur Islam adalah abadi dan borderless atau tidak terbatas pada daerah tertentu bagi kaum tertentu. Arsitektur Islam sebagai cerminan budaya sosial kultural ummah atau masyarakat Islam yang tengah berkembang pada periode waktu dan tempat tertentu. Selanjutnya kita sebut arsitektur budaya Islam Jawa. Hasil karya utama dalam seni arsitektur Islam adalah masjid sebagai konsekuensi dari ajaran Islam yang mengajarkan sholat dan masjid sebagai tempat pelaksanaannya. Kemudian muncul bangunan-bangunan lain di luar masjid yang juga masih merupakan rangkaian ungkapan kehidupan Islam sebagai fasilitas yang menampung kebutuhan manusia, yaitu istana-istana, bangunan, benteng pertahanan, dan makam-makam. Untuk selanjutnya, sejarah arsitektur dalam Islam. Dalam sejarah peradaban agama Islam, masjid dianggap sebagai cikal bakal Islam. Masjid dianggap sebagai cikal bakal Islam. Arsitektur dalam Islam yakni dengan dibangunnya Masjid Quba oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai masjid yang pertama. Awal mula bangunan Masjid Quba itulah sangatlah sederhana sekali, dengan lapangan terbuka sebagai intinya, dan penempatannya mimbar pada sisi dinding arah kiblat, serta di tengah-tengah lapangan terdapat sumber air untuk bertujuan bersuci. Jadi Masjid Quba ini merupakan karya spontan dari masyarakat Muslim di Madinah pada waktu itu. Bangunan Masjid Quba disebut para ahli lebih luas adalah bahwa Masjid Quba telah menampilkan dasar pada arsitektur masjid yang lebih mendepankan. Namun kiranya arti lebih luas adalah bahwa Masjid Quba telah menampilkan dasar pola arsitektur masjid yang lebih mengedepankan makna dan fungsi minimal yang harus terpenuhi dalam bangunan sebuah masjid. Sementara itu, sebelum Islam masuk di Jawa, masyarakat Jawa telah memiliki kemampuan dalam melahirkan karya seni arsitektur, baik yang dijawai oleh nilai seni asli Jawa maupun jenis bangunan seperti kuburan, candi, keraton, benteng, meru,
rumah joglo, relief pada bangunan gapura, tata wayang pada rumah dan pendipokan. Oleh karena itu, ketika Islam masuk di Jawa, arsitektur Jawa tidak dapat dinafikan oleh Islam. Jadi, agar Islam dapat diterima sebagai agama orang Jawa, maka simbol-simbol Islam hadir dalam bingkai budaya dan konsep Jawa sebagai hasil berasimilasinya dan kebudayaan dan sekaligus sebagai pengakuan akan keberadaan keunggulan Muslim Jawa dalam karya arsitektur. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya Andi Fitria. Mempunyai nilai yang sangat tinggi bagi umatnya. Masjid juga digunakan untuk berdoa dan memohon kepada Allah atas segala sesuatu yang menjadi keinginan serta tujuan manusia. Masjid dijadikan sebagai sarana penanaman budaya Islam, sehingga dalam pengertian ini terjadilah pertemuan dua unsur dasar kebudayaan, yakni kebudayaan yang dibawa oleh para penyebar agama Islam serta masyarakat setempat. Oke, untuk masjid sendiri itu mempunyai pola interaksi nilai Jawa dan Islam, yaitu yang pertama adanya menara yang mirip dengan Meru pada bangunan Hindu. Meru adalah salah satu jenis tempat pemujaan untuk dewata yang melambangkan Gunung Mahameru. Di sini bisa kita lihat contoh yaitu pada Masjidil Aqsa di Kudus. Yang kedua yaitu adanya lawang kembar dan juga pintu gapura yang bercorak Hindu. Dan yang ketiga yaitu penggunaan bentuk atas bertingkat, tumpang, dan pondasi persegi. Dalam bentuk atas bertingkat ini, 1 sampai 3 tingkat ini memiliki makna. Yang pertama yaitu iman, ihsan, dan juga Islam. Dan yang terakhir itu adanya beduk atau kentongan. Nah, beduk dan kentongan di sini yaitu sebagai komunikasi yang efektif untuk masyarakat setempat. Sebagian cenderung dikeramatkan. Maka memiliki pola yang pertama yaitu penggunaan penanda pada makam seperti bertunisan dan ada pula yang diberi cungkup. Dan yang kedua yaitu ditempatkan makam di tempat yang tinggi. Contohnya yaitu adalah makam dari Sunan Muria. Di Sunan Muria ini ditempatkan di atas Bukit Muria dan di situ menyerupai makam Sunan Muria di Gunung Muria. Kondisi ini menyerupai bangunan pura yang di dalamnya terdapat abu pembakaran mayat yang diletakkan pada tempat tinggi pada tradisi Hindu. Yang ketiga yaitu adanya pola bangunan berlapis di sekeliling makam. Contohnya yaitu bangunan makam Sunan Kudus yang arealnya dikelilingi bangunan yang berlapis-lapis, mengingatkan kita pada bentuk bangunan kedaton pada keraton zaman kerajaan Hindu. Yang selanjutnya yaitu pola adanya candi pada beberapa makam. Dan yang terakhir yaitu adanya penggunaan istilah pesarian atau tempat tidur panjang. Yang ketiga yaitu bangunan istana. Bangunan istana di sini adalah menunjukkan adanya perbedaan status sosial, yang mana memiliki pola. Yang pertama yaitu bahan yang digunakan adalah dinding bata yang memang amat tua. Dan yang kedua biasanya berupa 4 buah tiang untuk menyangga dan juga latar berupa 4 buah tiang menyangga atap dan menutupi lantai. Dan yang ketiga, bangunan yang menghadap ke timur dan di depannya ada sebuah kolam penuh hiasan berpola megamendung. Dan yang keempat, di depan kolam ada pekarangan kecil dan di seberangnya ada suatu peninggian tanah atau batu yang diduga adalah semacam pendopo. Contoh dari istana tersebut adalah Keraton Kanoman Cirebon. Dan untuk yang selanjutnya yaitu tata kota Islam. Dalam tata kota Islam ini dijadikan sebagai pencetak kehidupan individu Muslim dan kehidupan komunitas Islam sebagai satu keseluruhan. Dalam tata kota Islam ini memiliki pola. Yang pertama, biasanya terdapat alun-alun yang menjadi pusat keramaian kota. Dan yang kedua, di dekat alun-alun terdapat bangunan masjid besar. Dan yang ketiga, terdapat pula pendopo yang menjadi pusat pemerintahan. Dan yang keempat, tidak jauh dari alun-alun terdapat pasar yang menjadi pusat perdagangan. Sekian pemaparan materi interrelasi budaya dan Islam dalam aspek arsitektur. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.